Oke, coba kita deteksi. Cara deteksinya tuh dia secara horizontal ya. Jadi horizontal, tapi kita perumpamaan kabelnya lurus. Nah, cara deteksi gini. Nah, kita dapat kabel nih, ada kabel di sini. Coba kita ukur kedalamannya, dia kedalaman berapa? Sekitar 3 meter atau 4 meter. Nah, coba kita ngetes ya, apakah di panjang jalan ini ada kabel atau enggak. Menggunakan metode pasif. Nah, ternyata kabelnya ada di sebelah kanan saya nih. Halo semuanya, balik lagi di channel Sentral Elektrindo Mandiri. Kali ini di depan kita ada produk dari radio detection dengan model RD8200, dimana kegunaan alat ini sebagai cable locator atau pipe locator, dimana dia akan mendeteksi kabel underground atau pipa underground. Nah, untuk kelengkapan yang kita dapatkan pada saat pembelian produk ini bisa kita simak bareng-bareng. Oke, untuk unit RD8200 berikut untuk shockbacknya, kita dapat shockback. Nah, untuk unitnya ada di dalam receiver, transmitternya, manual book, sertifikat kalibrasi. Nah, untuk aksesoris si transmitternya kita dapat apa aja: kabel Type C, kabel grounding, kita dapat juga lead direct connection, terakhir kita dapat spiral earth stack. Baik, untuk aksesoris si transmitternya itu aja. Nah, untuk si model RD8200 ini, dia sebenarnya ada dua model untuk sistem baterainya. Dia ada yang untuk baterai lithium dan baterai biasa atau baterai tipe D. Nah, kebetulan yang di depan kita ini dia tuh menggunakan baterai yang tipe D. Nah, untuk baterainya ada di sebelah sini. Bisa kita tinggal buka. Nah, dia menggunakan baterai tipe D. Terdapat 2 unit baterai di dalamnya. Sama dengan yang transmitternya, dia menggunakan baterai tipe D juga. Dia ada di belakang sini. Ini tinggal diputar. Nah, untuk transmitternya lumayan banyak ya untuk baterainya, soalnya dia kan menginjek frekuensi. Jadi ada 8 unit baterai di dalam dengan tipe D. Oke. Nah, untuk pengaplikasian si
RD8200 ini dia ada dua metode sebenarnya. Ada metode aktif dan metode pasif. Dimana ketika kita menggunakan metode aktif, dia harus menggunakan transmitter. Kan tetapi kalau kita menggunakan metode pasif, kita cukup dengan menggunakan si receiver tersebut. Ini dikarenakan karena untuk ngetes atau mencari kabel itu dia menggunakan frekuensi. Nah, kabel yang kita cari itu sebenarnya kabel yang sedang online atau energized. Otomatis dia mengeluarkan frekuensi. Nah, si frekuensi itu bisa ditangkap dengan si receiver ini tanpa menggunakan si transmitter. Nah, akan tetapi kalau kita mencari kabel yang sedang offline, kita menggunakan yang metode aktif, yaitu menggunakan si transmitter sebagai dia untuk menginjek frekuensi dan diterima si receiver tersebut, sehingga dapat menentukan arahnya si kabel atau si pipa. Mungkin itu aja sih untuk pengenalan metode pengetesan untuk kabel lokator. Nah, cara ngidupin si receivernya ini tinggal kita tekan tombol powernya sekali, ya, otomatis akan hidup. Nah, di sini ada beberapa fitur untuk mengganti metode yang kita pakai. Di sini ada power, di sini ada frekuensi, bisa kita adjust sebanyak 21 frekuensi untuk si model 8200 ini. Di sini ada untuk grafik lah. Nah, di sini ada untuk transmitter. Kalau kita menggunakan metode aktif. Nah, untuk mengganti metode yang kita pakai, kita tinggal tekan si tombol powernya. Ini kan udah untuk mencari kabel power. Nah, di sini juga dia akan menunjuk atau menghasilkan kedalaman kabel yang kita cari. Nah, sini ada frekuensi atau persenan. Sini ada persenan berapa persen kabel yang terdeteksi. Sini ada. Nah, di sini kan udah mode power ya. Artinya mode power ini kita berada di mode pasif. Jadi tanpa menggunakan transmitter udah bisa digunakan alat tersebut. Nah, ini untuk volume kita bisa adjust. Terus nah, ini untuk mode radio. Nah, dia akan menangkap sinyal radio. Terus untuk ganti metodenya, modenya, tinggal tekan frekuensinya. Ini untuk yang pasif. Pasif ini segala sesuatu yang kita cari yang masih mengeluarkan frekuensi masih bisa kedeteksi receiver tersebut. Nah, ini untuk CAT 5. Ini untuk GPS. Ini ELF. Nah, ini untuk kita adjust dia mau frekuensi berapa. Ini dari 20, 256, pokoknya sebanyak ada 21 frekuensi. Ya, lumayan banyak ya, lumayan kompleks lah untuk si alat ini. Jadi dia tuh semakin kita adjust frekuensi,
semakin tinggi frekuensinya, maka dia akan semakin sensitif untuk mendeteksi si kabel tersebut. Nah, mungkin itu untuk si receivernya itu aja sih untuk modenya. Nah, kita ke untuk yang transmitternya. Cara hidupnya hampir sama dengan receiver. Kita tekan tombol power. Nah, dia udah hidup. Tinggal kita atur frekuensi yang kita mau injek berapa. Dia 33 kHz. Nah, kita juga bisa adjust untuk si suaranya. Nah, berarti dia ngeluarin frekuensi 10% dari 83 kHz. Dia ada sampai 100% untuk suaranya. 50%. Nah, bisa juga kita atur lagi, naikin frekuensinya jadi 131 kHz, 200 kHz, sampai paling tinggi untuk si transmitter TX10 ini di 200 kHz untuk injek frekuensi. Untuk frekuensi yang dihasilkan dari 10% ini suaranya gini. Ini yang 20%, ini yang 50%, ini 100%. Berarti 100% dari si 8 kHz ini. Oke. Coba kita tes untuk deteksi kabel. Kita perumpamannya kita nggak tahu lah. Di sini ada kabel, kita mau deteksi nih, tapi kita menggunakan metode pasif. Artinya kita tidak menggunakan transmitter. Kita cuma mendeteksi frekuensi dari kabel power tersebut. Nah, oke, coba kita deteksi. Cara deteksinya tuh dia secara horizontal ya. Jadi horizontal, tapi kita perumpamaan kabelnya lurus. Nah, cara deteksi gini. Nah, kita dapat kabel nih, ada kabel di sini. Nah, kita deteksi ada kabel di bawah di sini. Coba kita ukur kedalamannya, dia kedalaman berapa? Sekitar sekitar 3 meter atau 4 meter. Coba kita geser ke kanan. Nah, dia tidak ada alur kabel di bawah di sini. Berarti kabelnya ada di sebelah kiri. Nah, setelah saya deteksi, kita temukan sepanjang jalan ini terdapat kabel power. Dengan menggunakan CND ini kita dapat menentukan alurnya si kabel. Nah, coba kita ngetes ya, apakah di panjang jalan ini ada kabel atau enggak. Menggunakan metode pasif. Nah, ternyata kabelnya ada di sebelah kanan saya nih. Jadi mungkin itu kita ke kanan, kiri, kita melihat persentase yang paling besar. Oke, bahwa kita bisa mendapatkan
punya kabel, dia dari sini sampai ke sana ada kabel nih sebelah kanan sana. Tapi sebelah kiri ini dia nggak ada kabel. Dia adanya di sebelah kanan. Nah, untuk kedalamannya dia di sekitar 0,2 meter, berarti sekitar 200 cm ke bawah. Nah, ini kedalamannya sekitar di 0,2 sampai 0,3 meter. Sekian dari penjelasan ED 8200. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.